senang sekali, terhormat sekali boleh ada di tempat ini. Saya bersyukur untuk undangannya, untuk Bapak Gembala dan juga semua tim kepemimpinan yang ada. Saya di sini dari hari Jumat sampai lupa. Saya akan pulang hari Senin akan pulang. Saya dari ICC Bandung, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar Pastor Victor juga pernah sempat khotbah di tempat ini. Saya ada dalam asuhan dan kepemimpinan beliau sejak saya kuliah. Jadi sejak tahun 98 saya udah ada di gereja ICC sampai hari ini. Saya bersama dengan suami juga kami adalah full time staff di gereja, membangun rumah Tuhan, membangun generasi, menggembalai anak-anak yang Tuhan percayakan sampai hari ini, tim pujian penyembahan yang luar biasa, tim kreatif media yang luar biasa juga. Saya dikaruniai 2 anak, pria semuanya, jadi literally saya paling cantik di rumah, betul. Dan anak yang pertama umur 16 tahun ini, anak yang kedua umur 10 tahun. Senang banget bisa melayani Tuhan bersama-sama, bahkan anak saya yang pertama udah jadi volunteer fotografer di gereja. Anak yang kecil belum lahir baru, saya mau lahir baru kan nanti pulang dari sini. Tapi Bapak Ibu Saudara siap untuk firman Tuhan pagi hari ini karena it's not about me. Saya percaya ada pesan Tuhan yang spesifik untuk setiap kita pagi hari ini, ada amin. Di pagi ini saya beri judul sharing saya, hidup dalam penyataan dan penyertaan Tuhan. Hidup dalam penyataan dan penyertaan Tuhan. Di menit awal ini saya mau kita sama-sama menyamakan persepsi kita tentang hidup. Apakah hidup itu? Kenapa ini penting? Karena saya mau kita bergerak dari titik yang sama tentang hidup pagi ini. Pagi ini cukup sedih banget buat saya pribadi karena tadi malam di Bandung, Jakarta sekitarnya ada gempa ya, mungkin Bapak Ibu Saudara dengar. Dan malam-malam juga tengah malam waktu saya lagi persiapan, anak saya telepon video call, "Mam, kita baru ada gempa ini, kita di luar rumah karena cukup kuat banget, cukup keras banget." Dan akhirnya setelah selesai ya udah tidur, selesai pagi-pagi bangun, saya kaget banget karena saya lihat berita di grup tim pujian penyembahan kami, ada salah satu singer kita yang cukup setia, udah setia bareng bersama dengan kita, anaknya meninggal tadi subuh, mendadak karena gempa, dia shock dan ternyata dia punya jantung, jadi begitu gempa si anak ini shock, umur 11 tahun, pingsan dan gak bangun lagi. Dan singer kita ini adalah seorang single mom, jadi bisa saya ngebayangin, saya gak kebayang apa yang dia rasa ya, apa yang dia pikir ya dari tadi subuh karena pingsan dan gak bangun lagi anaknya, umur 11 tahun. Dan semakin kuat banget saya merenungkan tentang hidup tadi pagi. Iya ya betul ya, ini hidup gak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu hidup kita sampai sejauh mana, ada amin gak? Enggak ada yang tahu hidup kita ini akan sampai di titik mana, hanya Tuhan yang tahu. Nah, saya mau kita sama-sama baca di ayat Roma 14 ayat 8. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi saya mau kita sama-sama berangkat dari titik ini bahwa hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara, hidup anak-anak kita, semuanya sepenuhnya dari awal sampai akhir adalah milik Tuhan. Tuhan yang berikan hidup kita dan juga Tuhan yang mengambil hidup kita. Dia yang paling tahu tentang hidup kita, ada amin gak? Kita nggak tahu, dia yang paling tahu kualitas hidup kita dan juga beserta dengan durasinya. Makanya
hidup kita ini akan jadi sangat efektif dan maksimal kalau kita hidup di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Karena ingat, kita berangkat di awal tadi bahwa hidup kita milik Tuhan. Dia yang tahu kualitasnya, dia yang sudah rancang semuanya, dia yang tahu durasinya. Nah makanya karena hidup kita ini milik Tuhan, makanya ada dua hal yang jadi judul seri saya pagi ini sangat penting untuk kita punya dalam hidup. Yaitu penyataan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Karena kita nggak ada yang tahu masa depan kita seperti apa. Tapi Tuhan sudah merancangkannya. So Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika saat ini Tuhan melihat hidup kita, Tuhan itu sangat terlalu rindu untuk menyatakan pada kita dan untuk menyertai kita sampai pada akhirnya. Dan setiap kali saya merenungkan tentang kehidupan, saya temukan ini, bahwa semua orang yang hidupnya maksimal, yang hidupnya berdampak adalah orang yang punya dua hal ini, penyataan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Penyataan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Pagi ini mari renungkan, apakah dua hal ini kita punya dalam hari-hari kita? Waktu setiap kali kita mau buat keputusan penting dalam hidup kita. Di setiap hari mungkin kita bekerja, membangun hubungan, membangun keluarga dan membangun apapun yang sedang kita bangun hari ini. Apakah kita punya dua hal ini? Penyataan Tuhan, penyertaan Tuhan. Apakah kita mengandalkan dua hal ini? Penyataan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Karena semua orang yang mengandalkan, yang bergerak dari penyataan dan penyertaan Tuhan, hidupnya pasti maksimal. Hidupnya pasti luar biasa. Hidupnya pasti berdampak. So, saya mau kita sama-sama lihat penyataan Tuhan dulu. Penyataan Tuhan, Tuhan menyatakan. Salah satu bukti Tuhan hadir dalam hidup kita adalah Tuhan menyatakan sesuatu. Kalau saudara baca di Alkitab, di halaman-halaman Alkitab dari Perjanjian Lama, seringkali setiap orang di Alkitab, mereka akan ada firman Tuhan yang berkata gini, tetapi firman Tuhan datang, lalu firman Tuhan datang, lalu firman Tuhan berkata, lalu Tuhan berkata. Nah itulah penyataan Tuhan. Salah satu contoh yang paling sederhana, yaitu bagaimana Paulus di Galatia 2 ayat 2, dia berkata seperti ini, sebelum Paulus berjalan pergi ke kota di mana dia akan melayani. Sebelum Paulus melakukan banyak hal, dia berkata seperti ini, aku pergi berdasarkan penyataan. Ini powerful sekali buat saya Bapak Ibu Saudara. Aku pergi berdasarkan penyataan Tuhan. Karena Tuhan yang suruh, karena Tuhan yang minta. Hari ini apapun yang kita lakukan, apa yang mau kita putuskan, apa yang sedang kita gumulkan, adakah penyataan Tuhan datang dalam hidup kita? Penyataan Tuhan adalah bukti atau tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan penyataan Tuhan ini yang akan menuntun hidup kita setiap hari. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berbicara buat setiap kita dan dia ingin menyatakan sesuatu buat kita. Selalu di hatinya Tuhan, dia ingin menyatakan langkah Bapak Ibu Saudara selanjutnya. Selalu di hatinya Tuhan, Tuhan ingin memberitahukan hal-hal rahasia-rahasia di depan sana yang gak ada satu orang pun yang tahu di muka bumi ini. Selalu di hatinya Tuhan, Tuhan ingin menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Dan saya percaya mulai dari pagi hari ini, ketika kita menginginkan penyataan Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan. Katakan amin. Yang kedua, penyertaan Tuhan. Penyataan Tuhan akan selalu beriringan dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, kalau Tuhan nyatakan, dia pasti sertai. Katakan amin. Penyataan Tuhan itu akan melahirkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Walaupun itu di luar nalar kita, di luar logika kita. Dan penyertaan Tuhan akan melahirkan ketenangan karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. So di seluruh muka bumi ini, di seluruh manusia, mereka butuh dua hal yang sangat penting hari-hari ini. Damai sejahtera dan ketenangan. Damai sejahtera
dan ketenangan. Dua hal ini justru yang Tuhan mau tawarkan pagi ini, yang Tuhan selalu sodorkan. Setiap hari dalam hidup kita Tuhan lagi mau bilang, saya mau kasih damai sejahtera buatmu. Saya mau kasih ketenangan buatmu di dalam menghidupi hidup di muka bumi ini sampai menuju kekekalan. Makanya kenapa penyataan Tuhan dan penyertaan Tuhan harus jadi hal yang fundamental, jadi hal yang sangat penting, jadi hal yang sangat kita inginkan di sepanjang hidup kita. Bukti, tanda bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita adalah penyataan Tuhan. Pagi hari ini saya percaya firman Tuhan sedang menyatakan kehadirannya. Dan di dalam penyataan Tuhan pasti ada penyertaan Tuhan. Nah, untuk bisa hidup di dalam penyataan dan penyertaan Tuhan, saya temukan kita perlu diperlengkapi, kita perlu punya satu roh ini yang namanya roh yang rela. Katakan sama-sama roh yang rela. Karena gini, di sepanjang waktu hidup kita dari awal sampai akhir, Tuhan rindu menyatakan. Bahkan Tuhan seringkali bilang berkali-kali kepada murid-muridnya, aku akan menyertaimu sampai pada akhirnya. Dan itu berlaku untuk kita sampai hari ini dan sampai pada akhirnya nanti. Tapi ternyata ada satu roh yang kita harus miliki supaya penyataan dan penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Yaitu roh yang rela. Karena percuma Tuhan bisa nyatakan lewat siapapun juga. Tuhan bisa nyatakan mungkin lewat penglihatan demi penglihatan, mimpi demi mimpi. Tuhan bisa katakan dengan suara yang audible mungkin buat kita semua. Tapi selama kita enggak memiliki roh yang rela ini, maka penyataan Tuhan enggak akan pernah kita gubris. Maka penyataan Tuhan enggak akan pernah kita dengar. Dan enggak akan pernah kita alami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. So makanya roh yang rela itu wajib kita miliki Bapak Ibu Saudara. Supaya kita hidup selalu ada dalam penyataan dan penyertaan Tuhan. Nah, satu kali Daud berdoa dan saya rindu banget. Ini jadi doa kita bersama. Firman Tuhannya di Mazmur 51 ayat 14 berkata, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saya cuma mau highlight ayat ini untuk pagi ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ini doa saya pagi ini. Tuhan perlengkapi aku dengan roh yang rela. Saya tahu di depan sana ada banyak hal yang mungkin di luar logika saya. Saya tahu di depan saya ada hal-hal yang Tuhan mau saya kerjakan tapi mungkin daging saya menolaknya. Tuhan, saya tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan, saya tahu Tuhan punya rencana yang indah. Tapi seringkali saya enggak percaya, seringkali saya kurang percaya, seringkali saya meragukan. So pagi tadi saya berdoa sungguh-sungguh, Mazmur 51 ayat 14 ini, Tuhan lengkapi aku dengan roh yang rela. Tuhan lengkapi aku dengan roh yang rela. Dan saya rindu ini jadi doa kita pagi hari ini. Karena ada satu hal yang selalu Tuhan cari dari kita, yaitu kerelaan. Tuhan gak cari orang yang mampu, tapi Tuhan cari yang mau. Karena banyak orang yang mampu, tapi waktu melakukannya sebenarnya gak mau, atau gak rela, atau terpaksa. Tuhan itu gak pernah paksa. Waktu Tuhan mau masuk dalam hidup kita, Dia bahkan hampiri kita dengan mengetuk. Dia gak akan dobrak, Dia gak akan masuk dengan paksa. Dia gak akan seret kita. Semua yang terpaksa dan semua yang dipaksa itu gak enak dan gak akan tahan lama. Pagi ini kalau kita datang dengan rela, maka ini doa saya. Pulang dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara, kita semua akan membawa penyataan Tuhan. Dan kita akan hidup dalam penyertaan Tuhan setiap hari. Dua hal ini jarang banget dibahas di gereja Tuhan. Yang sering kali dibahas adalah penyediaan Tuhan. Saya mau kasih tahu, kalau kita hidup dalam penyataan Tuhan, kita hidup dalam penyertaan Tuhan, hal yang berikutnya yang otomatis terjadi adalah penyediaan Tuhan. So if we want to live in God's provision, kita harus hidup dalam penyataan Tuhan.
dan penyertaan Tuhan. Roh yang rela, rela. Saya mau Tuhan, walaupun saya gak ngerti, oke Tuhan, saya ikut aja. Walaupun gak ngerti, saya ikut aja. Oke, Tuhan mau kemana? Oke, saya ikut aja. Benar Tuhan kesini? Oke, saya ikut aja. Gak ngerti? Ya udah gak apa-apa. Gak mampu Tuhan. Rasanya saya sering banget ngalamin, Tuhan kayaknya saya gak mampu. Tapi saya mau. Nah itulah yang Tuhan cari pagi hari ini. Bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. 3 hal yang perlu kita punya. Kerelaan untuk apa aja yang perlu kita punya. Yang pertama, kerelaan mengikuti. Kerelaan untuk ngikut Tuhan. Orang yang punya roh yang rela untuk ngikut, gak akan banyak alasan. Selalu punya cara untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Gak gampang capek, karena dia punya kerelaan untuk ngikut. Dan Yesus berkata jelas, come follow me, ikutlah aku kata Tuhan. Dan yang luar biasanya, Yesus itu berjalan di sepanjang Alkitab, lembaran-lembaran Alkitab. Coba kasih tahu saya di mana Yesus berlari, gak ada. Yesus itu berjalan. Apa artinya Yesus berjalan? Dia mau supaya kita bisa catch up, mengikuti dia. Sebenarnya Tuhan bisa nggak lari sana, lari sini, kayak lebih cepat daripada flash mungkin. Dia bisa lakukan segala sesuatu in a split of second, dalam jentikan jari aja dia bisa lakukan. But dia memilih untuk berjalan di muka bumi ini supaya apa? Dia bisa berjalan dengan kita, supaya kita bisa mengikuti pace-nya Yesus sepanjang di muka bumi ini. Katakan amin. So firman Tuhan bilang gini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kalau kita rela ngikut Bapak Ibu Saudara, kita ini gak akan pernah gelap. Lihat masa depan, lihat hari esok, lihat seseorang, lihat keadaan, lihat krisis, gak akan ngomong gini, gelap. No, karena waktu kita mengikuti Yesus, kita lagi mengikuti terang Tuhan. Artinya apa? Kita akan selalu melihat penyataan Tuhan step by step di dalam hidup kita. So, ikut Tuhan itu enggak susah. Tinggal ngikut aja dia mau kemana. Yang susah itu karena statement di hati kita dari awal, enggak rela. Karena pasti capek. Karena ini itu, enggak masuk akal. Semua alasan-alasan yang kita bisa keluarkan, bahkan alasan rohani pun ternyata lahir dari hati dan roh yang enggak rela mengikuti. Murid-murid Yesus punya kerelaan untuk mengikut. Bahkan di Efesus 6 ayat 15 bilang ini, kakimu harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. So poin yang pertama, kerelaan mengikuti. Poin yang kedua, kerelaan mentaati. Rela taat. Seperti yang saya bilang tadi, mau dulu baru mampu. Firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 7 bilang seperti ini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu. Apa? Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat ini, kita selalu membayangkan Abraham. Kalau saya, karena saya istri dan mama, saya ngebayangin dari point of view-nya saya sebagai mama dan sebagai istri. Saya kan mungkin Abraham pergi nih, mau pergi membawa anaknya mau dipersembahkan. Saya di rumah ya pasti, gila apa suami gua? Suami saya gila apa? Anaknya yang tunggal yang selama ini diinginkan, dimimpikan, didoakan, akhirnya ada mau diserahkan lagi sama Tuhan. Gila apa? Bisa bayangkan sebagai ibu, sebagai istri yang melihat suaminya rela untuk mempersembahkan. Gak ada yang rela, gak akan ada yang rela. Tapi hari itu Abraham sebagai head of the house, karena imannya dia berkata, ia rela mempersembahkan
anaknya yang tunggal. Dan di sepanjang hidup kita akan ada banyak kerelaan demi kerelaan yang Tuhan minta. Karena apa? Waktu Tuhan meminta, itu Tuhan bukan mau mengambil, justru Tuhan mau memberi buat setiap kita. Makanya kenapa? Kemauannya dari kita, kemampuannya dari Tuhan. Sekali lagi, kemauannya dari kita, kemampuannya dari Tuhan. Waktu kita rela mentaati semua keputusan Tuhan, semua kedaulatan Tuhan dalam hidup kita adalah bukti bahwa kita percaya sama Tuhan yang kita sembah. Seringkali saya bilang sama anak-anak rohani yang saya bimbing, mereka bergumul, mereka struggle untuk taat. Kayaknya Tuhan panggil saya Ci untuk di area ini. Aduh tapi susah Ci. Kayaknya Tuhan lagi minta saya untuk lepasin ini Ci, tapi susah Ci. Saya bergumul banget. Saya bilang ini, I know taat itu susah. Tapi tahu gak, lebih susah lagi kalau gak taat. Akan ada hal yang lebih susah lagi di depan sana kalau kita gak taat hari ini. Karena ketaatan kita hari ini akan mengimpartasikan berkat Tuhan untuk semua orang di sekitar kita. Ketidaktaatan kita hari ini sama seperti ketidaktaatan Adam dan Hawa hari itu berpengaruh intergenerational sampai hari ini. Tapi ketaatan Yesus hari itu, ketaatan satu orang menyelamatkan dunia ini. Pak, hari ini apa yang kita hadapi, Tuhan udah janji gak melebihi kekuatan kita, ada amin. Tuhan udah janji, Tuhan udah kasih clue demi clue bahwa aku akan menyertai kamu. Tenang aja, jangan takut. Kenapa kamu kurang percaya? Berkali-kali Tuhan bilang seperti itu. Nah, hari ini, pagi ini saya mau challenge setiap kita. Mau gak mengikuti apa yang jadi kehendaknya Tuhan, rencananya Tuhan, bukan keinginan kita. Dan Tuhan akan nyatakan lewat hamba-hamba Tuhan, Tuhan akan nyatakan lewat keadaan demi keadaan, Tuhan akan pakai semua acara dalam hidup kita untuk Dia menyatakan dirinya. Bagian kita adalah mengikuti apa kata Tuhan, itu yang kedua. Saya percaya kerelaan untuk taat, itu akan membuka pintu kasih karunia bagi kita. Kasih karunia itu gini, kasih karunia ya, anugerah. Anugerah itu gini, itu adalah segala sesuatu yang enggak layak kita dapatkan, enggak bisa kita usahakan, dan enggak mampu kita beli. Sekali lagi, kalau kita taat, Tuhan akan limpahkan anugerah. Apa itu anugerah? Semua yang enggak layak kita dapatkan, semua yang enggak bisa kita usahakan, semua yang enggak mampu kita beli. Kalau saya boleh saksikan dalam hidup saya, aduh anugerah Tuhan begitu besar banget. Ada banyak hal dalam hidup saya, ada terlalu banyak area dalam hidup saya, sebenarnya gak layak saya dapatkan. Sebenarnya gak bisa saya usahakan, sebenarnya gak mampu saya beli. Tapi Tuhan berikan buat setiap mereka yang taat. Katakan amin, amin. Poin yang ketiga, terakhir, kerelaan untuk menunggu. Tuhan itu enggak pernah buru-buru. Kapanpun kita in a rush atau buru-buru ingin bikin keputusan ini, bikin keputusan itu, ingin bangun ini, bikin itu, percayalah, that is the clue bahwa itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu enggak pernah buru-buru. Tuhan itu jelas Yesus berjalan, dia enggak pernah, bahkan jalan cepat juga enggak pernah. Yesus itu berjalan dan Tuhan itu enggak pernah buru-buru. Tunggu dulu. Jangan buru-buru, rela buat enggak buru-buru. Kita hidup di budaya yang serba buru-buru hari ini. I know, nunggu itu adalah bagian dalam hidup yang paling mengesalkan, paling menyebalkan. Terutama buat saya pribadi, saya adalah orang yang cukup cermat, tertata, rundown setiap hari. Jadi kalau ada yang di luar rundown, di luar perkiraan, terus kayaknya pengen cepet selesai, pengen cepet beres segala macam. Dan saya sama suami kita terlibat juga bikin sistem di office, di semua departemen volunteer. Dan saya senang banget mengolah data,
bikin sistem yang baik dan juga yang simple, sistem yang cepat. Gimana caranya ya supaya orang bisa cepat melayani, gak usah dilama-lamain. Gimana caranya supaya ini bisa lebih efektif, bisa lebih maksimal. Oh itu saya banget. Tapi satu kali senior pastor saya, Kanala bilang gini, Ashley, gak semua dalam hidup itu bisa dicepetin, dia bilang. Gak semua dalam hidup itu bisa dibikin simple dan efektif. Dan dia bilang gini, bagus. Kamu sampai hari ini belum ada teknologi, beliau bilang ini. Dan bahkan sampai selamanya rasanya gak akan ada teknologi yang membuat perempuan hamil itu cuma 1 bulan. Gak ada. Minimal 7 bulan, itu pun aduh kesulitan ya, bayinya akan kesulitan. Karena gak semua dalam hidup itu bisa dibikin cepat, dibikin instan, dibikin buru-buru, gak bisa. You got to enjoy the process. Pastor Nala bilang kayak gitu. Dan saya mulai mikir, benar juga ya. Mie instan enak, tapi bayi instan kayaknya gak akan ada. Gak akan bertahan juga. Karena betul, semua yang instan gak akan bertahan lama. Semua yang cepat, semua yang buru-buru, pasti gak bertahan dengan lama. Makanya tunggu penyataan Tuhan datang itu perlu kerelaan untuk menunggu. Saya nunggu. Nunggu penyataan Tuhan datang, baru saya gerak. Kalau kita kan gini, saya bukan kita. Bapak Ibu baik, saya mana nakal. Saya bilang, Tuhan ini harus gimana Tuhan? Oh Tuhan belum nyatakan. Aduh Tuhan jangan lama-lama dong, astaga ini waktu jalan terus, umur terus jalan gitu kan biasanya kita. Terus kita gak dapetin penyataan Tuhan. Ya udahlah, pokoknya oke aku putuskan aja lah. Tahu gak, waktu kita memutuskan segala sesuatu tanpa penyataan Tuhan, kita lagi bilang gini sama Tuhan, Tuhan lu mah gak mampu, let me do it. Wow, dan Tuhan bilang, oke silahkan. And at the end of the day kita bilang, Tuhan tolong saya. Bener gak? Karena keputusan saya salah Tuhan. Saya salah nikah Tuhan. Wah gila, mengerikan banget. Tuhan saya salah bikin keputusan, Tuhan saya salah gini-gini. Dan akhirnya Tuhan lagi yang datang untuk menyelamatkan, membereskan all of the mess yang kita buat. Karena kita buru-buru. Makanya kenapa sesi pujian dan penyembahan itu sangat penting dalam hidup kita, dalam setiap ibadah. Mazmur 37 ayat 7, terjemahan The Passion Translation bagus banget bilang ini. Quiet your heart in His presence and wait patiently for Him. Tunggu dengan sabar, tunggu penyataan Tuhan, alami penyertaan Tuhan. Nunggu orang itu melelahkan, tapi nunggu Tuhan itu menguatkan. Amin. Firman Tuhannya ada ya. Barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Justru di saat Tuhan minta kita tunggu, Tuhan itu lagi mempersiapkan kita, lagi menguatkan kita tanpa kita sadar. Quiet your heart in His presence and wait patiently for Him. Setiap kali saya mau bikin keputusan, saya selalu pegang prinsip ini. Yang pertama, kalau saya buru-buru, berarti itu seharusnya saya nggak lakukan itu. Kalau saya ragu-ragu kelamaan, berarti saya nggak akan lakukan itu. Itu aja patokannya buat saya pribadi. Nah, menunggu ini merupakan satu proses yang nggak bisa dilewati sama setiap orang Kristen. Karena ada rentang waktu di antara hari di mana kita menabur dan hari di mana kita menuai. Ada rentang waktu kita mengasuh anak kita sampai anak kita jadi dewasa, ada rentang waktu. Enggak semuanya bisa dibikin cepat. Jadi dalam hidup ini saya perhatikan menunggu Tuhan adalah bagian pendewasaan iman kita. Menunggu Tuhan adalah bagian untuk kita dikuatkan. Kita jadi punya kekuatan untuk mengikut, kita jadi punya kekuatan untuk taat. Karena kita rela menunggu. So, terakhir saya simpulkan. Kita perlu hidup dalam penyataan dan penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Hidup kita ini milik Tuhan.
Makanya kenapa kalau kita punya dua hal ini, penyataan dan penyertaan Tuhan, hidup aman, hidup tentram, hidup sukacita. Dan untuk kita punya penyataan Tuhan dan penyertaan Tuhan, kita perlu punya roh yang rela. Pagi hari ini kita akan sembah Tuhan sebentar lagi. Biar Mazmur 51 ini jadi doa kita. Lengkapi aku dengan roh yang rela Tuhan. Rela untuk mengikuti, rela untuk mentaati, rela untuk menunggu. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri pagi hari ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita sama Tuhan. Mari bilang sama-sama bahwa hidupku milik Tuhan. Hidupku milik Tuhan. Hidup pernikahanku milik Tuhan. Hidup anak-anakku milik Tuhan, bukan milik aku. I am yours, I am yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Ini doa kami pagi ini Tuhan. Lengkapi kami dengan roh yang rela. Kami mau rela mengikut apa kata Tuhan. Kami mau rela mentaati Tuhan. Dan kami mau rela menunggu. Dan pagi hari ini kami menantikan Tuhan. Kami menantikan penyataan-Mu hadir dalam hari-hari kami. Kami nantikan firman-Mu hadir dalam hari-hari kami Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan hati kami sekali lagi. Kami bawa hidup kami sekali lagi. Mari pagi hari ini kita bawa hidup kita. Kita bawa hidup anak-anak kita, keluarga kita, semua yang kita ingat pagi hari ini. Bawa di dalam penyembahan kita pagi hari ini. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan, naikkan suara, angkat suara kita pagi hari ini. Sikiana mahun ya anasan. Kami milik-Mu Tuhan, sepenuhnya. I am yours, I am yours, sepenuhnya Tuhan, seluruhnya Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Ulur yaranase, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia. Oh kami pandang wajah-Mu Yesus, kami sembahkan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus.
be glorified in all things. For all my life I am yours. For